Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رحمن ورحمكم الله جميعا. Telah terjadi pada hari-hari ini fitnah demi fitnah, fitnah yang dilancarkan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara fitnah yang dilontarkan, yang digemborkan oleh pembuat-pembuat fitnah dengan tuduhan-tuduhan kepada para pencinta sunnah, pada pelaku sunnah dengan tuduhan teroris, dengan tuduhan khawarij. Ini adalah kedustaan rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya itu muncul dari ucapan-ucapan orang-orang yang tidak faham, tidak bisa membedakan mana penegak sunnah dan mana mereka para pelaku teroris. Rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan teror adalah perbuatan untuk menakut-nakuti manusia, perbuatan untuk mengancam manusia, perbuatan untuk mencelakakan manusia. Perlu diketahui, perbuatan teror yang pertama kali terjadi di semesta alam adalah terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh kedua insan dari anak Adam alaihissalam, yang disebutkan namanya dalam kisah Israiliyat dengan nama Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil tatkala itu membunuh Habil, yang kemudian Qabil menyesal dengan perbuatan dia. Kemudian Qabil sampai memikirkan bagaimana menyembunyikan jasad orang yang dibunuh, saudaranya yang dibunuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa'wari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Di sini rahimahumullah, Qabil dia merasa lemah bagaimana menyembunyikan perbuatan kejahatannya, hingga akhirnya dia belajar dari burung gagak bagaimana burung gagak ini mengemumikan, yaitu burung dari jasadnya dengan cara menggali tanah dan kemudian dikuburkan. Di sini dalil diantaranya bahwasanya perbuatan maksiat akan menghasilkan al-hasra wan nadamah, akan menghasilkan penyesalan. Rahimakumullah. Disinilah pertama terjadi perbuatan teror, yaitu Qabil kepada Habil. Kemudian rahimakumullah, begitu pula perbuatan orang-orang atau aliran teroris pertama kali muncul sebenarnya di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Dzul Khuwaisirah, tatkala Nabi membagi-bagi uang dari rampasan perang, dari harta-harta yang begitu banyak kepada kabilah-kabilah tertentu. Kemudian Dzul Khuwaisirah berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berbuatlah adil." Padahal Rasulullah adalah manusia yang paling adil. Kemudian Rasulullah berkata, kemudian sahabat yang lainnya berkata, "Ya Rasulullah, idzan li an adrib unuqah." Seperti kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini yang enggak punya adab."
Kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah membiarkan Umar untuk tidak membunuh laki-laki ini. Kenapa demikian? Kalau Rasulullah mengizinkan Umar membunuh laki-laki ini, maka akan terjadi fitnah. Terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, para sahabat yang baru masuk Islam. Khawatir akan nyebar fitnah bahwasanya Nabi telah membunuh sahabatnya, sehingga Nabi membiarkan laki-laki ini, yaitu Dzul Khuwaisirah. Kemudian Nabi berkata, nanti akan muncul dari keturunan laki-laki ini, yaitu Khawarij. Mereka adalah para pemberontak yang keluar dari pemimpin-pemimpin Islam yang sah. Dan rahimakumullah, kemudian juga Nabi SAW telah berkata, yamrukuna minad din kama yamrukus sahm minar ramiyah. Nanti orang-orang seperti ini akan keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak busur manah dari panahnya. Rahimakumullah, ini yang terjadi. Fitnah orang-orang teroris Khawarij demikianlah sudah muncul sejak zaman Nabi SAW, dan juga muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, kekhilafan Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi SAW sangat keras peringatan Nabi kepada orang-orang semacam ini. Nabi sebutkan di antaranya mereka adalah orang-orang yang ghulu, orang yang berlebih-lebihan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, Inna dina yusrun wa la yushadud dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama Allah itu mudah. Barang siapa yang mereka berlebih-lebihan terhadap satu perkara agama, maka dia pasti kalah, dia menyimpang. Seperti orang-orang teroris, mereka berlebih-lebihan dalam perkara urusan agama. Mereka berlebih-lebihan sampai mengkafirkan saudaranya dari kaum muslimin. Juga Nabi SAW bersabda dari riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, dalam wasiat beliau, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan, berlebih-lebihan dalam ucapan mereka, berlebih-lebihan dalam urusan agama mereka, dan berlebih-lebihan dalam perkara termasuk perkara yang tidak diajarkan Nabi SAW. Di antara peringatan Nabi SAW, dalam banyak hadis Nabi telah bersabda yang menunjukkan mereka tertipu dengan ajaran agama mereka, aliran mereka. Mereka ini orang-orang teroris dengan agama yang mereka anut, dengan ibadah yang mereka berlebih-lebihan kepadanya. Mereka menjadi orang-orang yang sombong. Mereka merasa agama mereka, ibadah mereka lebih baik daripada ibadahnya kaum muslimin, dan mereka ujub dengan diri mereka, sehingga mereka terjatuh dalam satu perkara yang berlebihan, ekstrem kanan. Mereka berkeyakinan pelaku dosa besar kafir, pemakan uang riba kafir, mereka yang berzina kafir, mereka yang berhukum kepada hukum selain Allah, pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Makanya tidak heran kalau sasaran mereka adalah para aparat militer, kalau sasaran mereka adalah presiden. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan pemerintahan Islam yang sah. Mereka anggap tauhid. Rahimakumullah. Inilah pemikiran Khawarij. Bukan dituduhkan kepada tuduhan serampangan kepada saudara-saudaranya yang menegakkan sunnah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Nabi SAW telah berwasiat, kalau kita melihat bagaimana ibadahnya para teroris, ibadahnya para Khawarij, sampai Nabi berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yahkiru ahadukum salatahu kama ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat ibadahnya para teroris, kalian akan merasa hina. Kalau kalian bandingkan salat kalian dengan salatnya teroris, kalian merasa nggak ada apa-apanya. Kalau kalian lihat bagaimana para teroris membaca Al-Quran, kalian nggak ada apa-apanya. Dan disinilah mereka orang-orang teroris merasa ujub, merasa bangga diri, merasa diri mereka paling baik, sehingga mengkafirkan kaum muslimin. Rahimakumullah jami'an. Demikian wasiatnya Nabi SAW. Juga Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang lainnya, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqihim, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, mereka orang teroris banyak membaca Al-Quran, tetapi tatkala mereka membaca Al-Quran, nggak sampai kerongkongan mereka, nggak bisa diresapi Al-Quran tersebut. Kemudian juga wasiat Nabi SAW, bagaimana ciri-ciri teroris. Disebutkan Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, muttafaqun alaih.
Kata Nabi SAW, orang-orang teroris ini membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Dan terjadi. Coba kalau kita lihat siapa sasaran teroris, ternyata kaum muslimin, orang-orang muslim. Sedangkan para penyembah berhala dibiarkan oleh mereka. Ini semua adalah tanda-tanda yang disebutkan Nabi SAW. Dan disebutkan dalam Mu'jamul Wasit bahwasanya orang-orang teroris adalah mereka yang keluar dari pemerintahan atau pemimpin yang sah, yang pertama kali keluar dari pemimpinan Ali bin Abi Thalib. Begitu pula wasiat Nabi SAW dengan peringatannya yang keras. Nabi bersabda sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla Thamud. Kata Nabi SAW, kalau aku mendapati mereka, kalau aku mendapati teroris, maka aku akan bunuh mereka orang-orang teroris seperti terbunuhnya kaum Thamud. Subhanallah. Kalau Nabi hidup di zaman sekarang, Nabi akan memerangi teroris. Sedangkan kita adalah pengikut para Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita mengingkari keberadaan orang-orang teroris dengan cara mereka bunuh diri, dengan cara mereka memasang bom untuk menyalahkan kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW juga mewasiatkan dalam sabdanya. Nabi bersabda, al-khawariju kilabun nar, riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Orang-orang teroris nanti akan menjadi anjing-anjingnya penghuni neraka. Orang-orang teroris nanti mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Ya subhanallah, peringatan keras. Orang teroris nanti akan menjadi anjing. Hakikatnya anjing. Allah rubah mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi anjing. Subhanallah, peringatan yang sangat keras. Siapa yang mau jadi teroris? Kalau Nabi memperingatkan seperti demikian. Kemudian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW juga bersabda berikutnya, syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluh. Dari Abi Umamah, disahihkan Al-Syalbani rahimahullah dalam riwayat Tirmidzi. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik jenazah di bawah kolong langit adalah jenazah, adalah mayat yang dibunuh oleh orang-orang teroris. Dan sejelek-jelek jenazah, sejelek-jelek mayit, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit adalah bangkai-bangkainya para orang-orang teroris. Ya subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah. Sungguh peringatan keras dari Nabi SAW. Peringatan keras dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengingatkan siapa hakikatnya teroris. Kemudian rahimakumullah, Syekhul Islam juga menyebutkan dalam Al-Fatawa, majmu' fatwanya, dia berkata, awwalu bid'ah hadathat fil Islam bid'atul khawarij wa syiah. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bid'ah, ajaran-ajaran baru yang dibikin-bikin pertama kali yang muncul adalah bid'ahnya teroris, khawarij, dan bid'ahnya syiah. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah li dhanbi wa li sa'iril muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Rahimani wa rahimakumullah. Tuduhan orang-orang yang menuduh kaum muslimin sebagai golongan teroris, hati-hati. Jangan tuduh saudara Anda sebagai teroris karena penampilan mereka yang good looking atau looking good menurut mereka. Dituduh teroris. Orang yang baik dituduh khianat, dituduh penjahat, pengkhianat, koruptor dituduh sebagai orang yang baik. Ini adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian rahimakumullah, siapa sebenarnya hakikat julukan irhabi? Yang dijuluki Wahabi, yang dijuluki teroris. Sebenarnya julukan ini memang sudah ada. Wahabi sudah ada julukan ini. Kapan? Pada tahun 200 Hijriah. Pada tahun 200 Hijriah yang waktu itu banyak ulama-ulama ahlus sunnah menjuluki tokoh Wahabi memang ada. Yaitu yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Sekitar 200-an Hijriah. Pasnya pada tahun Masehi sekitar 787 Masehi. Ada Wahabi. Memang ada Wahabi. Dia adalah orang Ibadhi.
Dan dia ini keluar dari pemerintahan muslim yang ada pada waktu itu. Dan dia membunuh kaum muslimin dengan sadis, tanpa ada kasih sayang. Inilah Wahabi, yaitu tokohnya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dialah tokohnya. Adapun yang dijuluki Wahabi di zaman sekarang, yang dituduhkan kepada mereka adalah tuduhan kepada tokoh seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, penegak sunnah, yang namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi, yang dia pada tahun 1115 Hijriah bertepatan dengan tahun 1703 Masehi. Tahun sudah sangat beda. Ini pada tahun 700 Masehi, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1700 Masehi. Dan ini salah menisbatkan, salah ngasih stempel, salah ngasih julukan. Harusnya kepada yang Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum pada tahun 700 Masehi, ternyata keliru julukan dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi pada tahun 1703 Masehi. Pertama sudah salah julukan. Kemudian Abdul Wahab bin Rustum dia menghalalkan darah kaum muslimin. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dai tauhid, memerangi orang-orang musyrik, melarang orang-orang yang menyembah kuburan, melarang perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan Nabi SAW. Saking bencinya pelaku-pelaku bid'ah, saking bencinya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada dai tauhid ini, sehingga dijuluki dia sebagai Wahabi. Ini adalah propaganda dari pelaku-pelaku kesyirikan di masa lalu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini perlu klarifikasi. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, diriwayatkan Imam Muslim dalam Muqaddimah Muslim, Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Kafa bimri'in kadhiba, haddatsa bikulli ma sami'." Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta tatkala dia mendengar satu berita tanpa dikoreksi, tanpa ditabayun, tanpa tanya apakah benar istilah Wahabi ini kepada kasus seperti saudara-saudara kita, dan dia ikut nyebarkan istilah Wahabi. Cukup orang yang nyebarkan dikatakan sebagai pendusta. Kemudian rahmatullah, Nabi juga telah bersabda, barang siapa, sebagaimana Nabi sabdakan dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari, ayyum imri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Kata Nabi SAW, barang siapa mengatakan ya kafir kepada siapa? Kepada saudaranya. Saudaranya dipanggil dengan nama ya kafir. Maka istilah kafir itu, jika istilah ini enggak benar kepada saudaranya untuk dijuluki kafir, maka istilah kafir itu kembali kepada orang yang bilang ya kafir. Sama, kalau ada orang bilang ya Wahabi, kalau istilah Wahabi itu tidak pantas kepada pelaku-pelaku sunnah untuk distempel kepada mereka, maka istilah Wahabi, julukan dia Wahabi, dia menjuluki saudaranya Wahabi, istilah Wahabi kembali kepada dia. Siapa Wahabi? Dia ada yang menghalalkan darah kaum muslimin. Orang teroris Wahabi bisa sampai aliran mereka ada yang sampai mengkafirkan mereka dari Islam, karena mereka mengkafirkan darah kaum muslimin. Barang siapa mengkafirkan kaum muslimin, maka dia telah kafir. Ya. Dan ada yang sampai golongan di antara mereka teroris tidak sampai keluar dari keislaman terkait dengan akidah. Maka ini rahman wa rahmakumullah, Allah telah berwasiat sebagaimana para ulama sebutkan, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari pada waktu itu wajahnya dibikin putih ceria, dan pada hari, yaitu pada yaumul qiyamah, ada hari yang mukanya pada waktu itu orang-orang yang mukanya dibikin hitam. Kemudian para ulama berkata, mereka adalah para teroris. Muka mereka dimurkai oleh Allah dan dijadikan muka mereka menjadi hitam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-11, wa idza qila lahum la tusfidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ini kata para ulama cocok dengan ucapan para teroris. Tatkala para teroris dinasehati, ya, dikatakan kepada orang teroris,
La tufsidu fil ard. Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi. Jangan kalian bunuh kaum muslimin. Jangan kalian bunuh diri. Jangan kalian rusak bumi ini dengan perbuatan kalian. Kemudian apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kami ini sebenarnya mau memperbaiki muka bumi. Padahal hakikatnya mereka merusak bumi. Rahman rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah. Teroris yang dituduhkan oleh sebagian dari saudari kita kaum muslimin, mereka mengatakan ciri-cirinya berjenggot, ciri-cirinya pakai surban, ciri-cirinya celananya nyingkrang, ciri-cirinya pakai jubah. Ketahuilah, penampilan gak bisa dinilai dari al-haq dan batil. Ketahuilah, kapan beda tatkala orang berjenggot itu teroris dan bukan teroris. Jangan orang berjenggot, ya, orang berpeci, pakai baju koko sama. Ya, kita nggak bisa melihat dia itu baik atau nggak baik kecuali setelah dia melakukan satu amalan, kecuali dia juga mengucapkan satu ucapan yang menunjukkan dia bukan orang baik. Begitu pula kita baru tahu penampilan yang sama, teroris atau bukan teroris, dari apa? Akidahnya dia. Tatkala dia mengkafirkan pemerintahan Islam yang sah, tatkala dia mengkafirkan kaum muslimin, tatkala menghalalkan darah kaum muslimin, tatkala menghalalkan harta kaum muslimin, saat itulah Anda tahu dia sebenarnya teroris. Kalau anda mendengar saudara kita orang yang punya jenggot teroris, hati-hati. Rasulullah jenggotnya paling lebat. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, wa kana lihyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tamla'u sadrah. Adalah dahulu jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi dadanya. Itu sebenarnya julukan yang ingin disampaikan oleh musuh-musuh Islam. Mereka ingin mengadu domba kaum muslimin. Dikatakan kepada saudara kaum muslimin yang mereka belum tahu ciri-ciri fisik Nabi, syuf, kalau pengen tahu ciri-ciri teroris, mereka berjenggot. Akhirnya kaum muslimin yang gak tahu ilmu agama, gak mendalami ilmu agama, terprovokasi dengan kurang urat saraf mereka. Kemudian mereka dengan enaknya melalui media maya dunia nyata, para penjenggot, para orang-orang jenggot, pelaku sunnah seperti demikian adalah ciri-ciri teroris, ciri-ciri Wahabi. Subhanallah. Nabi Muhammad sebenarnya ingin dimaukan sama semua musuh-musuh Islam. Sebenarnya tokoh teroris kalian adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jenggotnya paling lebat. Nas'alullah al-afiyah. Ya, semoga Allah selesaikan fitnah ini, fitnah di antara kaum muslimin. Semoga Allah perbaiki urusan kaum muslimin. Semoga Allah bukakan pintu hati kaum muslimin. Semoga Allah beri hidayah kepada kita semua. Allahumma rfa'anna al-bala. Ya Allah, angkatlah wabak wal ghala wal fitan, fitnah antara kaum muslimin yang nampak atau tak nampak, ya rabbal alamin. Allahumma aslih umurana, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah urusan pemimpin kami, urusan pemerintah kami, ya rabbal alamin. Allahumma hdihim wa'fiqhum. Ya Allah, berikan petunjuk kepada pemimpin kami dan berikan taufik kepada pemimpin kami, ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah li dhanbi wa li sa'iril muslimin walhamdulillahi wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain fa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Luruskan sesuai dengan garis yang sudah ditentukan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم